Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk yang menyaksikan. Saya Muhammad Mikael Lusnanda akan menjelaskan tentang kredensial staffing. Apa sih kredensial staffing itu? Dengan saya NRP 05311840 nolnya 5 kali lalu 28. Oke, lanjut. Kita mulai dengan apa sih kredensial staffing? Sederhananya, kredensial stuffing terjadi ketika penjahat cyber mendapatkan kredensial curian melalui beberapa cara nih. Biasanya melalui penjualan di dark web dan kemudian menggunakan botnet atau cara otomasi lainnya. Untuk cara-cara tersebut memiliki banyak ya, dari tadi yang saya sebutkan, lalu ada brute force menggunakan bot dan banyak lagi. Lalu, bot ini akan menggunakan nama pengguna dan kata sandi curian ini untuk mendapatkan akses curang ke beberapa akun pengguna lainnya. Jadi, biasanya satu pengguna nih sama saya menggunakan Facebook dengan password Mikail 123. Kebanyakan orang akan menggunakan password yang sama di beberapa aplikasi yang berbeda. Itulah kenapa biasanya kredensial stuffing ini tidak hanya berdampak kepada akun satu sosial media atau media lain, satu media doang gitu. Biasanya menjalar ke media-media lainnya yang berpotensi memiliki password yang sama seperti itu. Lalu selanjutnya adalah gimana sih cara kerja kredensial stuffing? Yang pertama menyiapkan bot yang dapat secara otomatis masuk ke beberapa akun pengguna secara paralel sambil memasukkan IP yang berbeda agar tidak terlacak seperti itu. Dengan ketentuan kita sudah mendapatkan data yang tercuri itu ya, ini kita memasukkan akun ke beberapa media seperti itu. Yang kedua adalah menjalankan proses otomasi untuk memeriksa apakah kredensial yang dicuri berfungsi di banyak website. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Dengan menjalankan proses secara paralel di beberapa situs, mengurangi kebutuhan waktu untuk mengulang-ulang dalam satu layanan, seperti itu. Yang ketiga adalah memantau login yang berhasil diperoleh, informasi identitas pribadi, kartu kredit, data berharga lainnya dari akun yang disusupi. Ini sangat berbahaya, gitu. Kalau informasi yang ada seperti kalau yang tercuri hanya Facebook atau WhatsApp, mungkin kita tidak mengalami kerugian yang sangat penting ya kalau di WhatsApp-nya sendiri tidak memiliki message yang sangat sensitif keuangan seperti itu. Namun kalau yang disusupi adalah akun bank atau akun OVO, GoPay, itu akan sangat berdampak karena pertama ada kartu kredit kalian. Yang kedua ada uang dari GoPay atau OVO atau saldo dari media yang kalian pakai itu. Yang ketiga ada data pribadi gitu. Jadi sangat berbahaya. Lalu selanjutnya adalah menyimpan informasi akun dan pengguna di masa mendatang. Jadi data yang sudah dicuri tidak hanya dicuri, namun juga disimpan di sebuah tempat agar di masa mendatang bisa dijual, entah melakukan hacking lagi atau melakukan pemerasan, seperti jika ada data yang sangat krusial seperti itu. Caranya seperti apa sih? Jadi attacker akan menyimpan koleksi dari login kredensialnya. Entah dia dapat dari brute force, entah dapat dari deep dark web atau deep web atau manapun, atau diberitahu sama teman atau gimana pun. Setelah itu dari koleksi ini bot ini akan melakukan otomasi
kepada pengguna dengan seumpama saya menyuruh bot ini, setiap satu bot mengakses satu pengguna dan melakukan penggantian password. Jika itu berulang-ulang, maka semua akun yang sudah saya punya, passwordnya akan diganti secara otomatis dengan bot seperti itu. Atau itu bot pertama melakukan penggantian password. Bot kedua, saya melakukan pencurian data-data. Dan saya memasukkan datanya ke dalam server saya sendiri gitu. Entah tanggal lahir, umur, gender, ya seperti yang saya sebutkan tadi ya. Lalu bagaimana pencegahannya sih credential stuffing ini? Yang pertama ada ini pencegahan dalam layanannya sendiri ya, bukan dalam usernya ya. Yang pertama menggunakan multi-factor authentication. Mewajibkan pengguna untuk mengautentikasi dengan sesuatu yang mereka miliki, seperti handphone. Jadi ketika kamu masuk ke Facebook, kamu membutuhkan konfirmasi di handphonemu bahwa kamu itu login menggunakan perangkat yang baru gitu, biar lebih aman. Apakah ini perangkat yang Anda kenali gitu, seperti itu. Fasilitas seperti ini disediakan oleh layanan dari media sosial masing-masing, bukan dari user, tapi hampir semua memiliki multi-factor authentication seperti Facebook, Google, Gmail, atau yang lainnya. Yang kedua adalah menggunakan CAPTCHA. Meskipun tidak seefektif menggunakan multi-factor authentication, menggunakan CAPTCHA ini lebih comfort ya, lebih lebih nyaman, karena Anda tidak harus mengambil handphonenya kalau handphonenya jauh kan Anda harus repot kemana-mana. Kalau CAPTCHA ini hanya mendeteksi apakah Anda manusia atau robot dengan cara entah itu pencocokan gambar atau pencocokan puzzle atau yang lainnya seperti itu. Saya akan memberikan contoh credential stuffing untuk mendapatkan data melalui brute force access. Menggunakan HCX DAM tool buat di sini saya mencontohkan user ini adalah password dari Wi-Fi. Password dari Wi-Fi itu juga sangat penting kan, agar kita dapat connect ke Wi-Fi tanpa diketahui sama pengguna. Lalu saya bisa masuk ke halaman router untuk mendeteksi komputer apa sih yang connect, namanya siapa saja, dan IP-nya berapa saja, seperti itu. Dan MAC address-nya, sampai MAC address-nya bisa diketahui dari situ gitu. Itu sangat bahaya sekali ya, seperti itu. Yang pertama melakukan git clone atau nge-clone HCX DAM tool. Itu yang pertama. Yang kedua adalah HCX tool ya. Jadi kalian harus melakukan git clone, lalu untuk HCX DAM tool kalian masuk ke folder yang kalian udah download tadi, HCX DAM tool, lalu tulis make dan make install. Oke, dengan ini juga kalian tulis. Setelah itu masuk ke dalam HCX tool yang telah kalian download tadi. Kan tadi HCX DAM tool, ini HCX tool. Oke, sama make dan make install seperti itu. Setelah selesai, yang selanjutnya adalah setelah kita memiliki cara untuk handshake dari HCX DAM tool sama HCX tool, lalu kita melakukan handshake nih. Caranya setelah memiliki handshake itu kita simpan, kita konversikan ya kayak gitu, lalu kita akan menggunakan Hashcat. Pertama install Hashcat tadi, lalu ganti nama nirkabel yang ingin Anda hack itu ya. Menggunakan airmount ng start VLAN 0, lalu
Apakah lihat apakah sudah berganti namanya menjadi Wilanolmon seperti itu. Dengan fconfig bisa ya. Sekarang menangkap PMKID menggunakan HCX Damtool dengan parameter seperti ini. Lalu didapatkan PMKID. Setelah itu, Hashcat tidak bisa membaca PCA PNG. Jadi kita harus mengkonversi PCA PNG menjadi 16800 file dengan tipe 16800 ya. Kita menggunakan HCX Captool. HCX Peak Captool dengan cara seperti ini. Setelah selesai, bentar belum. Setelah itu, yang terakhir adalah kita memerlukan list dari password. Anda bisa menggunakan list atau menggunakan secara manual dari A doang, atau A 6 kali sampai ya Z 14 kali mungkin, atau berapa, pokoknya secara menurus seperti itu, atau menggunakan WiFi password yang ada di internet seperti itu. Pasti banyak ribuan password dimasukkan dalam satu TXT seperti itu. Dalam hal ini saya menggunakan top WiFi pass.txt. Lalu ini terlihat melakukan proses 31%. Lalu ketika jadi akan terlihat apakah sukses, apakah exhausted. Kalau exhausted berarti filenya tidak ada yang memenuhi passwordnya, jadi passwordnya tidak dapat ditemukan seperti itu. Jika sukses, maka data kredensial itu bisa dicuri dan kita bisa mendapatkan data-data lainnya melalui bot seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.